Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Logistik demi memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE, MM, dengan saya sendiri dari Prodi Manajemen Regular Plus dengan NIM 28921 50261. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang operasional kegiatan logistik. Yang pertama ada operasi pergudangan, yang kedua ada tipe pergudangan, dan yang ketiga ada dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Pada dasarnya, kegiatan transport membuat barang-barang yang tersedia harus digali atau dihasilkan di tempat lain juga. Tanpa transport yang ekonomis, maka akan terjadi keterbatasan operasional perusahaan seperti terbatasnya jenis produk, tingginya harga, dan kurang efisiensinya penggunaan sumber daya. Dalam perencanaan logistik, kegiatan transportasi akan menghubungkan antara pabrik, gudang, dan pasar yang terpisah-pisah letaknya, sehingga akan terjadi penghematan biaya yang lebih besar dalam proses manufaktur dan pemasaran. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai operasional kegiatan logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan. Yang pertama ada operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen, suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lambert, menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang. Maka secara tradisional, aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. Kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. Yang ketiga, untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Yang keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Kelima, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dengan konsumen. Yang keenam, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. Yang ketujuh, mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. Yang delapan, melayani pelanggan dengan produk majemuk, bukan hanya produk tunggal. Dan yang kesembilan, menyimpan sementara dari material daur ulang atau dibuang. Yang kedua, ada kegunaan pergudangan. Pergudangan digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal, untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil, dalam upaya memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Yang pertama ada gudang sebagai pendukung manufaktur. Kegiatan manufaktur memerlukan dukungan bahan baku, penolong, komponen, dan suku cadang untuk aktivitas produksi. Adanya material itu merupakan hasil kerja bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pemasok. Pada saat pesanan datang dari para pemasok, diterima bagian receiving, diperiksa dan masuk gudang untuk menunggu digunakan oleh bagian manufaktur. Di sini, gudang berfungsi sebagai tempat holding switching material selanjutnya. Bisa kita lihat ada pemasok A, B, C, dan D. CL itu container load, TL itu truck load. Masuk ke gudang, dari gudang langsung ke pabrik. Yang kedua ada gudang yang menyatukan.
Barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi lalu dikirim kepada para pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Fasilitas gudang berfungsi sebagai area untuk menyatukan, di mana produk yang datang dari pemasok produsen bersifat tunggal. Yang bervariasi adalah pihak pemasok pabrik. Di sini ada pabrik A, B, C dan A, B dan C. Lalu ada CL atau TL, CL container load dan TL truck load. Masuk ke gudang menyatukan, lalu dikirim ke pelanggan 1, 2, 3 dan 4, yaitu CL container load, TL truck load atau LTL. LTL ialah less than truck load. Yang ketiga ada gudang konsolidasi. Dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim dari para produsen namun dalam jumlah kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Untuk itu dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar. Ada pabrik A, B, dan C masuk ke gudang konsolidasi lalu dikirim ke pelanggan 1, pelanggan 2, dan pelanggan 3. Lalu ada gudang pemecah. Barang dikirim dalam jumlah besar, namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil. Untuk itu, fungsi gudang berperan dalam memecah satuan barang dalam bentuk bulk menjadi satuan kecil agar bisa dikirim ke pelanggan. Pabrik kirim ke gudang pemecahan, lalu dikirim ke pelanggan 1, 2, dan 3. Berdasarkan kegunaan gudang, jelas bahwa aktivitas pergudangan tidak hanya sebagai titik simpan atau holding point, tetapi juga berfungsi sebagai titik alir lewat flow through atau titik pintas sebagai pusat informasi persediaan dan sarana konsolidasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga ada pola lokasi gudang. Lokasi yang tepat dibutuhkan dalam mendesain sistem logistik agar memperoleh gudang sesuai dengan kebutuhan. Gudang yang didapatkan sebaiknya dapat memberikan pelayanan dan keuntungan biaya dalam suatu pasar tertentu. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara umum ada 3 tipe pola lokasi gudang yang dikembangkan oleh Hoover, yaitu ada gudang posisi pasar, ada gudang posisi produksi, dan ada gudang posisi antara. Yang pertama ada gudang posisi pasar. Fungsi dari suatu gudang untuk mengisi kembali atau replenishment tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat menghantarkan barang ke konsumen. Tujuan didirikan gudang posisi pasar untuk menggabungkan pembelian dari tempat-tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan pada toko-toko eceran. Contohnya, penentuan gudang posisi pasar yang dilakukan oleh perusahaan gudang garam di kota-kota kabupaten seluruh Indonesia. Yang kedua ada gudang posisi produksi. Adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Alasan utama penempatan gudang dan pabrik yang berdekatan agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada konsumen. Contohnya perusahaan Indofood di Indonesia. Lalu yang ketiga ada gudang posisi antara, yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan, konsumen dengan pabriknya. Ditujukan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru. Teori lokasi industri menunjukkan bahwa pabrik yang menghasilkan produk tertentu seringkali harus lebih dekat dengan bahan baku yang dibutuhkannya. Jika produk-produk dari 2 atau lebih pabrik dijual kepada satu layanan tunggal, maka sebuah gudang pengumpul akan lebih baik didirikan di suatu lokasi antara. Lalu ada beberapa model penentuan lokasi fasilitas gudang.
Yang pertama ada model von Thunen dengan nama pengembang Johann Heinrich von Thunen dari Jerman. Buah pikiran ilmuwan pertanian Jerman dari 1783 sampai 1850. Strategi menentukan lokasi didasarkan kepada meminimumkan ongkos, lokasi fasilitas pabriknya harus dekat dengan pasar. Produk peternakan paling dekat pasar, sayur, buah-buahan bisa agak jauh, dan gandum serta jagung bisa jauh dari pasar. Jadi tergantung dari daya tahan komoditasnya. Lalu yang kedua ada model Weber dari Alfred Weber Jerman. Lokasi fasilitas yang baik adalah jika memiliki ongkos transportasi bahan baku menuju pabrik dan barang jadi menuju pasar yang minimum. Yang ketiga ada model Hoover dari nama pengembang Hoover. Buah pikirannya ya mempertimbangkan ongkos dan elemen permintaan dalam menentukan lokasi yang baik. Ia menekankan pada ongkos yang minimum. Ia berpendapat bahwa hubungan ongkos transportasi tidak memiliki hubungan linier. Jarak ongkos akan turun, sebaiknya penentuan lokasi gudang pada akhir dari saluran distribusi posisi pasar. Hoover tidak sepenuhnya setuju terhadap cara pemilihan lokasi Weber. Lalu keempat ada model Greenwood dari Melvin Greenwood, USA. Mengembangkan teori pendahulunya melibatkan faktor spesifik elemen profitabilitas perusahaan. Lokasi fasilitas yang baik adalah jika memperoleh untung maksimum. Lalu yang ketiga ada Center of Gravity. Nama pengen NOA. Pertimbangan utamanya adalah ongkos transportasi produk dari pabrik sampai pasar. Lokasi fasilitas gudang terletak pada titik berat antara lokasi pasar dengan pabrik dan lebih dioperasionalkan dengan menggunakan grid sehingga pabrik, pasar dan pusat distribusi berada pada koordinat grid tersebut. Lalu keempat ada tipe pergudangan. Adapun beberapa tipe gudang yang biasa digunakan menurut Douglas M. Lambert, yaitu yang pertama ada cross docking. Cross docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Konsep cross docking biasa digunakan jika gudang sebagai tempat menyatukan distribution mixing center, di mana barang datang dalam bentuk curah atau bulk, kemudian dipecah terus disatukan menurut jumlah dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Pada dasarnya, cross-docking merupakan proses pemendekan pengiriman langsung dari penerima barang tanpa melalui proses layaknya aktivitas pergudangan, put away, refill, dan picking. Keuntungan cross-docking secara umum dapat mencapai 50% lebih efisien dibandingkan pola distribusi secara tradisional, karena tidak dilakukannya proses pergudangan. Jika gudang sudah dapat melakukan cross-docking secara normal dan lancar, maka proses efisiensi dapat ditingkatkan karena identik dengan melakukan proses pengiriman langsung ke konsumen atau direct delivery dengan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, barang yang diterima sama dengan barang yang dikirim. Kedua, tersedia tempat yang memadai. Yang ketiga, variasi barang sedikit, jumlah barang banyak. Yang keempat, jadwal kedatangan truk relatif sama dengan keberangkatan. Yang kelima, jenis truk yang sepadan. Dan yang keenam, dokumentasi yang mantap. Yang kedua ada gudang kontrak atau kontrak warehousing. Gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Penyelenggara jasa pergudangan mengontrakkan gudang dalam jangka panjang hanya kepada satu klien saja, dan operasinya kedua belah pihak berbagi resiko yang berfokus pada produktivitas, pelayanan, dan efisiensi, bukan berdasarkan pada besarnya fee dan struktur tarifnya. Kenneth B. Ackerman dalam Lambert 1998 mendefinisikan bahwa gudang kontrak adalah long-term mutually beneficial arrangement which provide unique and specially tailored warehousing and logistic service exclusive to one client, where vendor and client share the risk associated with the operation. There is a focus on productivity
Service and efficiency, not the fee and rate structure itself. Yang ketiga ada gudang umum atau public warehouse. Banyak tipe gudang umum meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga dan furniture, gudang komoditas khusus, gudang curah. Setiap tipe gudang dilaksanakan dengan pelayanan khusus yang berbeda. Gudang dagang produk manufaktur paling banyak digunakan, dirancang untuk digunakan oleh pihak manufaktur, distributor, dan pelanggan untuk menyimpan berbagai jenis barang. Gudang pendingin, gudang penyimpanan dengan suhu terkendali, bisa digunakan untuk menyimpan komoditas yang cepat rusak seperti daging, ikan, sayur, dan buah-buahan, atau untuk produk farmasi, kertas, film, fotografis, dan lain-lain. Gudang bonded adalah gudang yang biasa digunakan untuk menyimpan sementara barang-barang khusus seperti tembakau, minuman beralkohol impor, dan pemerintah mengendalikan barang-barang tersebut baik dalam pengadaan, distribusi sampai ke pasar. Saat menyimpan barang di gudang ini, importer harus membayar bea cukai ke pemerintah melalui otoritas yang ditunjuk. Gudang barang rumah tangga. Gudang ini digunakan untuk properti pribadi, bukan barang dagangan. Properti disimpan bisa dalam jangka panjang atau hanya singgah sementara. Terdapat tiga alternatif tipe gudang, yaitu barang rumah tangga disimpan di lantai secara terbuka dengan perhitungan berdasarkan volume barang yang disimpan dalam 1 bulan. Barang disimpan dalam ruang khusus atau ruang besi di mana pengguna merasa aman karena barang terkunci secara khusus dan terpisah dengan yang lain. Barang disimpan dikemas dan dimasukkan ke dalam peti kemas. Gudang komoditas khusus ialah menyimpan komoditas pertanian seperti biji-bijian, wool, kapas. Biasanya komoditas ini ditangani secara khusus dan beda dengan yang lain. Lalu ada gudang curah, digunakan untuk menyimpan barang cair atau barang yang memerlukan perlindungan. Untuk menyimpan barang-barang cair, menggunakan tani besar atau silo, atau gudang untuk menjaga agar barang tetap kering seperti batu bara, pasir, dan barang kimia. Lalu yang kelima ada fungsi operasi pergudangan. Pergudangan memiliki 3 fungsi dasar, yaitu pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi. Kini fungsi pergerakan telah mendapat perhatian khusus dan menjadi fokus perusahaan dalam melakukan perbaikan perputaran persediaan dan mempercepat pengiriman pesanan dari manufaktur ke pengiriman akhir. Fungsi pergerakan. Fungsi gudang yang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer atau put away, penyiapan pesanan atau seleksi, cross docking dan pengiriman. Aktivitas penerimaan terdiri dari unloading dari moda transport, mengupdate catatan persediaan gudang, memeriksa barang rusak, verifikasi dokumen yang dipesan dengan catatan pengiriman. Aktivitas transfer put away meliputi pergerakan fisik produk menuju gudang untuk disimpan, bergerak menuju pelayanan khusus seperti konsolidasi dan dilanjutkan ke area pengiriman. Aktivitas cross docking adalah jalan pintas. Aktivitas penyimpanan dengan mentransfer langsung produk dari penerimaan ke tempat pengiriman. Aktivitas pengiriman adalah merupakan akhir kegiatan pergerakan meliputi penyiapan produk untuk dimuat ke truk, menyesuaikan catatan persediaan, pemeriksa pesanan yang akan dikirim, sortasi atau pengemasan untuk pelanggan khusus, produk ditempatkan pada kotak, karton, atau wadah lain, selanjutnya dimuat ke atas palet dan diberi tanda untuk keperluan proses pengiriman seperti asal, tujuan, nama pengirim, dan penerima, dan berisi apa. Fungsi penyimpanan. Fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Penyimpanan semi permanen adalah penyimpanan barang pada saat terjadi kelebihan dari yang diperlukan untuk
pemenuhan normal, dan persediaan ini digunakan untuk stok pengaman. Penyimpanan semi permanen ini digunakan untuk permintaan musiman, permintaan tak menentu, pengkondisian produk khusus seperti buah-buahan dan daging, spekulasi untuk antisipasi pembelian, hal khusus seperti quantity discount. Fungsi transfer informasi adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut. Memerlukan informasi yang handal. Manajemen memerlukan informasi yang rutin dan akurat untuk mengelola semua kegiatan pergunangan, meliputi informasi tentang tingkat persediaan, tingkat keluaran, lokasi stok, pengiriman inbound dan outbound, data pelanggan, utilisasi fasilitas ruangan, dan kepegawaian. Semua itu merupakan informasi vital dalam menentukan keberhasilan operasi pergudangan. Aktivitas yang tidak efisien dalam pergerakan, penyimpanan dan transfer informasi dalam pergudangan yang harus diperbaiki adalah handling yang berlebihan, kecilnya utilisasi ruangan, ongkos perawatan yang berlebihan, kondisi jadwal pengiriman dan penerimaan, dan penanganan informasi terkomputer yang sudah ketinggalan jam. Gudang umum versus gudang privat. Manajer logistik harus mengerti tentang keunggulan dan kelemahan, khususnya dipandang dari aspek finansial, apakah perusahaan menggunakan gudang umum, nyewa, atau gudang privat, milik atau leasing. Gudang umum, keunggulannya ada perlindungan modal, mampu meningkatkan ruang kondisi puncak, mengurangi resiko, skala ekonomis, fleksibilitas, keunggulan pajak, pengetahuan khusus untuk ongkos dan handling, minimumkan potensi perselisihan buruk. Kelemahannya dari gudang umum ialah masalah komunikasi, kurang pelayanan khusus, kekurangan ruang simpan. Sedangkan gudang privat keunggulannya ialah pemilik barang punya kendali yang tinggi, memiliki fleksibilitas tinggi, kecilnya ongkos, menggunakan SDM yang lebih baik, manfaat pajak, dan manfaatan wujud. Kelemahannya ialah kurangnya fleksibilitas, kendala finansial, yang terakhir tingkat pengembalian. Dampak yang ketujuh ialah dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Sistem operasi gudang dinyatakan kompleks karena dalam memenuhi misi untuk customer service juga dihadapkan kepada proses-proses yang rumit dan detail karena jumlah dan jenis barang yang tersimpan memiliki variasi yang tinggi, memiliki nilai uang yang sangat besar, harus termonitor statusnya, harus memiliki layout yang rapi, mudah dalam menyimpan dan pick up, selalu siap melayani penggunaan bagi gudang bahan baku, siap melayani anggota saluran distribusi bagi gudang barang jadi. Atas dasar kompleksnya, fungsi gedung saat ini sudah tidak efisien dan efisiensi jika dikendalikan secara manual atau tradisional, tapi harus menggunakan sistem dan teknologi yang maju. Saat ini, transportasi yang efektif adalah jika mampu memenuhi kecepatan yang diharapkan. Jika tidak cepat, maka akan berdampak terhadap ongkos simpan yang tinggi. Melalui konsep switching, barang yang masuk gudang diupayakan terhindar proses penyimpanan yang lama, tapi gudang berfungsi sebagai sarana transfer material untuk pelanggan. Dengan demikian, fungsi gudang adalah sebagai cross dock. Jika situasi ini dapat dicapai oleh para pengelola gudang, maka akan berakibat menurunnya ongkos simpan karena material hanya mampir sebentar untuk menuju simpul berikutnya dan akhirnya sampai di pelanggan. Konsep ini hanya bisa diwujudkan apabila ada komitmen dari pihak-pihak pemasok harus memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi agar selalu siap kirim. Waktu jangan terlalu cepat apalagi terlambat. Transporter atau carrier mengirim barang harus tepat waktu. Perusahaan harus mementingkan pelayanan kepada para pelanggan sehingga mampu memenangkan persaingan di pasar. Yang harus diperhatikan adalah dampak operasional yang ditimbulkan dari kebijakan pergudangan tersebut akan memperbaiki mutu dan pengendalian ongkos.
Lalu kita lihat di sini ada kebijakan pergudangan. Yang pertama ialah pengiriman sering dan jumlah kecil. Dampak operasionalnya, aktivitas terima dan kirim meningkat. Yang kedua, tugas pegawai picking meningkat. Yang ketiga, kebutuhan perlengkapan meningkat. Yang keempat, beban tracking meningkat. Yang kelima, perencanaan transportasi meningkat. Lalu yang kedua ada tingkatkan produk yang disimpan. Dampak operasionalnya, ongkos simpan meningkat, kebutuhan ruang stok meningkat, kebutuhan rak meningkat, produktivitas per pegawai menurun, admin tangani kertas kerja meningkat. Yang ketiga dari kebijakan pergudangan ialah kurangi waktu siklus. Dampak operasionalnya, kebutuhan pegawai meningkat, kebutuhan mekanisasi meningkat, admin untuk tracking meningkat, kerjasama antara pengendalian persediaan, purchasing, dan distribusi meningkat. Yang keempat, dari kebijakan pergudangan tidak ada toleransi untuk kesalahan. Dampak operasional, operasi QC meningkat, relasi pelanggan negatif, pengurangan potensi profit margin. Yang kelima, kebijakan pergudangan ialah layanan nilai tambah pada pusat distribusi. Dampak operasional, permintaan pelanggan meningkat untuk pelayanan QC, packing, repack, ticketing, labeling, dan kit assemble. Yang kedua, pegawai meningkat. Ketiga, berdampak pada waktu siklus. Yang keempat, pegawai admin tracking WIP meningkat. Yang keenam, kebutuhan informasi real time dari kebijakan pergudangan. Dampak operasionalnya ya yang pertama, tracking layanan nilai tambah, pengendalian persediaan, pembelian, transportasi, manufaktur, penjualan, dan distribusi yang saling tergantung. Yang ketiga, waktu respon lebih cepat terhadap pertanyaan pelanggan. Lalu yang ketujuh, waktu siklus dan mutu berbasis kompetisi. Dampak operasionalnya ialah tekanan persaingan meningkat, permintaan pelanggan meningkat, loyalitas pemasok turun oleh pelanggan, berdampak terhadap QC dan pegawai, dan kelima meningkatnya kebutuhan proses untuk meningkatkan waktu siklus dan mutu. Yang kedelapan, kebijakan pergudangan ialah ongkos pegawai dan fasilitas meningkat. Dampak operasionalnya, ongkos pelatihan dan turnover pegawai, kebutuhan ruang meningkat, ongkos operasi fasilitas meningkat. 8. Ada kasus dan solusi. Yang pertama, kasus pandemi COVID-19 menghantam semua lini ekonomi dan bisnis di Indonesia. Salah satu sektor yang terpapar cukup fatal adalah logistik. Penerapan new normal pun diprediksi tidak mudah mengangkat kembali bisnis logistik. Penurunan daya beli masyarakat yang sangat tajam sehingga barang-barang yang ada di dalam gudang menjadi tidak banyak bergerak. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, masalah pengelolaan gudang dapat menjadi permasalahan serius bagi pelaku usaha. Ada 5 permasalahan yang sering terjadi pada operasional gudang pada umumnya, yaitu satu, selisih stok barang. Yang kedua, pengelolaan barang yang masih bersifat manual. Yang ketiga, kurang teliti saat proses penerimaan dan pengiriman barang. Yang keempat, pengelolaan lokasi persediaan yang buruk. Yang kelima, produk kadaluarsa tercampur dengan produk lainnya. Jelaskan pendapat saudara bagaimana mengatasi permasalahan di atas. Solusinya ialah jika sistem kerja tradisional masih diperlakukan dalam operasi pergudangan seperti kegiatan receiving, storage, tracking, tracing, picking, dan shipping, maka potensi human error dan ketidakakuratan akan tinggi. Upaya yang dilakukan antara lain banyak perusahaan yang telah menginvestasikan dananya untuk pengadaan teknologi maju untuk membantu operasi saluran distribusi. Mendukung kecenderungan penggunaan teknologi melalui sistem otomasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan yang disertai peningkatan pegawai, perlengkapan, dan ongkos fasilitas. Makin tingginya tingkat kecenderungan para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, salah satu cara dengan menggunakan Electronic Data Interchange atau EDA, barcoding untuk memenuhi persyaratan pelanggan, otomasi pergudangan, dan meningkatkan persentase barang terkirim dengan menggunakan metode quick response dan end just in time. Sebagian lainnya merupakan sebagian lainnya mereka meningkatkan fokus kepada manajemen logistik sebagai sebuah cara untuk mereduksi semua ongkos dan memperbaiki customer service.
Daftar istilahnya ya, yang pertama LTL, less than truckload, pengiriman barang dengan menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan. Yang kedua TL, truckload, pengiriman barang dengan menggunakan truk. Yang ketiga CL, container load, pengiriman barang dengan menggunakan kontainer. Yang keempat ada EDA, Electronic Data Interchange. 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 Metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Catatan akhirnya ialah pertama, Martono, Ricky Firona 2018, Manajemen Logistik, Jakarta, Gramedia. Yang kedua, ada Gisto Sudarmo, Indrio dan Mulyono, Agus 1998, Manajemen Bisnis Logistik, Yogyakarta, BPFE. Yang ketiga, ada Sutarman 2017, Dasar-Dasar Manajemen Logistik, Bandung, Revika Aditama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.